Halo semua, jumpa lagi. Di kesempatan kali ini kita akan memperbaiki mesin cuci top loading mereknya LG, eh, turbo drum ya jenisnya ini. Terus modelnya WFL 705 TC. Kerusakannya adalah kita coba cek eh, indikatornya ini nyala semua, dan di saat kita coba untuk memplay atau menstart, dia tidak mau berputar. Kita coba. Nah, dia tidak mau berputar. Di mana kerusakan seperti ini adalah biasanya konsleting atau short antar jalur PCB-nya ya. Mari kita buka dulu. Ya, oke. Kita akan bongkar saja unitnya. Kita langsung bongkar dan kita bawa PCB-nya untuk melakukan penggantian spare part di rumah. Tentunya dengan izin pemilik ya, supaya pengerjaan lebih cepat. Oke, setelah sampai di rumah, saya langsung cek di bagian elko. Lihat, ini udah kering sekali elkonya ya. Kemungkinan besar ini dari cairan elko yang pecah atau keluar, sehingga menyebabkan komponen lain menjadi short di jalurnya. Kita harus bongkar ini silennya ya, silen pelindungnya. Kita bongkar skrupnya dari cover mesin cucinya. Oke, kita perhatikan, kita buka silen yang melindungi jalurnya, komponennya dari air nih. Kita bongkar aja silennya. Bisa Anda perhatikan, ini ada seperti cairan warna hitam seperti oli ya. Kemungkinan shotnya ini dari cairan ini. Cairan ini dari, saya duga dari elko yang sudah kering ini, dan menyebabkan komponen sekitarnya itu menjadi short. Maka dari itu kita harus bongkar silennya di area yang elko kering ini aja ya, jangan semua. Dan kita bersihkan dengan alkohol, atau kita bongkar dulu komponennya. Kita angkat dulu silennya, terus kita angkat komponennya dulu, kita bersihkan, kemudian kita pasang lagi. Setelah kita mengangkat silen bagian depan dan membersihkannya, lalu langkah selanjutnya kita juga harus membersihkan bagian belakang PCB-nya dengan cara mengangkat bagian PCB ini. Tahap pertama yaitu dengan memotong pinggirannya dengan cutter. Lakukan dengan hati-hati, dan sekelilingnya kita harus potong yang merekat ke bodi penyangganya supaya terlepas. Lakukan dengan hati-hati supaya tidak merusak komponen.
Setelah kita berhasil melepas silen dari sekelilingnya ini, kemudian langkah selanjutnya kita balik bagian belakangnya. Nah, Anda bisa lihat nih jalurnya hitam kecoklatan, ini menandakan jalur short. Maka dari itu kita harus membongkar silen bagian belakang ini dan membersihkannya dengan alkohol. Nah, bisa Anda lihat ya, ini lengket nih, hitam coklatan. Ini penyebab short antar komponen atau antar jalurnya. Kita bersihkan sampai di areanya yang korslet ini bersih ya. Angkat silennya. Setelah kita angkat, kemudian kita bersihkan dengan alkohol. Dan komponennya yang kita harus angkat dulu ya. Kemudian kita bersihkan dengan alkohol. Bisa Anda lihat, saya sudah kupas bagian belakang. Nah, bisa Anda lihat nih, ini seperti ada oli ya. Jalur-jalur inilah yang saya maksud yang short tadi ya. Kita harus bersihkan dengan alkohol atau etanol atau sejenisnya ya, yang bisa cepat kering, cairan yang bisa cepat kering. Kelihatan lembab ya, seperti ada oli ini. Nah, ini penyebab short dari PCB ini. Kita harus lepas komponennya, kita bersihkan dan kita pasang lagi. Kita kembali ke bagian atas dari PCB-nya. Nah, bisa Anda lihat juga ya, bagian atasnya juga ada semacam kayak cairan gitu ya. Kita harus copot komponennya dulu. Sekitar elko yang tadi, ini udah dilepas elkonya. Kita bersihkan sama dengan alkohol. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengangkat spare part yang terkena cairan dari elko tadi ya, yang lembab ini. Terus kemudian kita ganti yang spare part yang rusak, yaitu elko 450 volt. Dan kita bersihkan. Oke, langkah selanjutnya kita sudah membongkar atau mencopot komponen-komponen yang terkena cairan tadi yang saya sebutkan, dan saya hanya mengganti elko saja, karena
komponen yang lain sudah saya ukur ternyata bagus, saya pisahkan, dan elko-nya saya ganti, dan kemudian kita bersihkan jalurnya, lalu kita pasang kembali. Setelah komponennya dicopot, kita bersihkan jalur-jalur PCB-nya dengan menggunakan alkohol, dan jangan lupa di bagian atasnya juga dibersihkan ya, bagian dari atas komponennya. Itu kembali. Setelah jalurnya kita bersihkan dan kita copot semuanya komponennya ya. Dan komponen yang saya hanya ganti adalah elko, yang lainnya masih bagus. Elko ini yang menyebabkan cairan elko ini yang menyebabkan komponen yang lain jadi short. Saya ganti elko yang 450 volt yang DC. Setelah jalur bersih dan komponen terpasang, maka langkah selanjutnya kita harus menutup jalur ini supaya tidak terkena air, yaitu menggunakan resin dan sealant. Ini resin sudah saya aduk dan menggunakan koas atau sikat gigi kita lapisi supaya nanti tidak terkena air ya komponennya. Semua yang terlepas tadi kita tutup kembali. Setelah dilapisi resin, agar lebih aman kita lapisi kembali dengan sealant buat akuarium. Tutup sealant yang tadi kita copot ya. Setelah perbaikan PCB selesai, lalu di hari berikutnya saya pun memasang kembali di rumah konsumen saya
Kita tes apakah normal, dan sepertinya normal karena indikator hanya menyala sesuai fungsinya saja ya, tidak menyala semua, ini hanya menyala hanya sesuai fungsinya aja. Dan efek dari berkedipnya lampu indikator dan LED itu dari kamera ya, efek kamera, sebenarnya tidak berkedip ya, ini hanya efek kamera. Kita tes dengan beban. Ini menggunakan pakaian dan airnya kita tuangkan. Dan kita nyalakan. Dan mesin cuci pun berputar dengan normal. Oke, kesimpulannya adalah rusaknya mesin cuci ini yaitu short antar jalur PCB dan komponen yang disebabkan dari elko yang kering dan cairannya menyebar ke komponen yang lainnya. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf banyak kurangnya ya, mohon dimaklum. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.